Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sudah siap untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Buka suaramu. Angkat hatimu. Dan katakan engkau dahsyat dalam hidupku Tuhan. Yes. Berserah kepadamu seluruh hidupku, kau genggam jalan tanganmu. Ini hatiku, ini hatiku, hanya mengikutimu selamanya, selamanya. Aku milikmu, yes. Ku berserah kepadamu seluruh hidupku, kau pegang, kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hanya untukmu, yes. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti Tuhan. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya, Yesus. Aku milikmu. Katakan sore hari ini, ku berserah kepadamu seluruh hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Ini
hatiku, hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagi. Angkat tanganmu, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Nanti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Nanti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Tuhan, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya kami kan menyembahmu, Yesus. Kami kan menyembahmu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Tuhan, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Mari jemaat bangkit berdiri bersama. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke
mengikuti, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Selamanya. Selamanya. Oh, kami akan menyembah-Mu Tuhan, sembah Tuhan. Kami akan menyembah-Mu selamanya, Yesus. Sembah Dia, gereja Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami sembah, kami agungkan Yesus Tuhan, Rajaku. Selamanya Tuhan, sampai Engkau panggil hidup kami kembali, kami akan tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, kami percaya janji-Mu dahsyat dalam gereja-Mu Tuhan, dahsyat dalam hidup kami. Dan sore ini kami akan bersorak dari depan sampai belakang. Urapi kami dengan roh pujian. Kami akan bersorak seperti Daud Tuhan. Kami akan memperkatakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari yang indah. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak bagi Engkau dengan lebih dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terdahsyat. Haleluya. Tuhan dahsyat dalam hidupmu, amin. Perkatakan sore hari ini, ayo gereja Tuhan, buka suaramu, gerakan badanmu. Katakan, Tuhan, Engkau perisaiku. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yes. Kau meneguhkan langkahku. Katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Hey, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. yes. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Hey, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap
hidupku mengikutimu. Oh, 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 haleluya, haleluya. Waktu engkau tidak ragu mengikuti Tuhan, Tuhan nyatakan kedahsyatannya, amin. Sekali lagi katakan, hidupku di tangan Tuhan, amin. Bukan di tangan apapun juga, dia dahsyat. Yes. Ayo tepuk tangan yang dahsyat gereja Tuhan. Oh, oh. Come on. Hidupku di tanganmu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku, yeah, dengan kekuatanmu. Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, hey, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu, hey, hey, hey. Aku kan melesat di garis terdepan, yeah. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Oh, oh. Hidupku di tangan-Mu, amin. Ayo katakan, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku, hey, dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, hey, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, amin. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Ayo gereja Tuhan, hidupmu dipakai Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku, yeah, dengan kekuatan-Mu. Ayo katakan dengan percaya, Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, ayo Yesusku, hey, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidup
Demikian hidupku di tangan-Mu. Yes. Aku kan melesat di garis terdepan. Amin. Dengan kuasa-Mu hancurkan bagai angka tanah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan, oh, dengan kuasa-Mu hancurkan, dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Haleluya. Silakan dulu. Kita sanggup mengalahkan setiap persoalan kita karena kita punya roh Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Siapkan hatimu, siapkan segenap roh, jiwa dan tubuhmu untuk Tuhan bicara. Kasih sayang Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru, melimpah. Kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup orang benar. Apapun yang kau alami, saya ajak engkau nyanyi dengan hati yang percaya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Percayalah kasih setia Tuhan melimpah dalam hidupmu dan hidupku. Nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapan
sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami segala. Angkat tangan kanan. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, Yesus segalanya bagimu. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus segalanya, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Yes, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, sekarang ini. Mari dengan percaya katakan, Sigiri Arabayasi Karabarabayasi. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Hirararararararabayasi. Kami percaya kasih sayang-Mu melimpah. Kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, sembah Dia, sembah Tuhan-Mu gereja Tuhan, buka suara-Mu. Hirarararararabayasi. Kami menyembah, sembah Dia gereja Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, sembah Tuhan-Mu. Kami menyembah. Orabayasi, orabayasi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan terjadi dalam setiap kami Tuhan, bahkan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi kami orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan, Engkau punya janji, ada jaminan bagi kami Tuhan. Bagi kami orang-orang yang benar-benar mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin meningkat Tuhan. Sehingga kami kuat menghadapi segala apapun di zaman ini Tuhan. Karena kami ada dalam Engkau dan kuat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, banyak hal yang mungkin membuat kami Tuhan lemah. Tapi kami percaya Tuhan, orang yang mengenal Engkau akan dikuatkan. Bahkan kami sanggup bertindak menghadapi apapun dalam hidup ini Tuhan. Karena Engkau ada dan beserta dengan kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Dan kami semua siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga kami Tuhan. Sehingga kami mendapatkan hal-hal yang baru daripada Engkau Bapa. Berfirmanlah dan kami semua siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Haleluya, apa kabar? Kita sudah ada di bulan Februari, ya. Saudara, tema kita sepanjang tahun adalah Be Strong. Tapi setiap bulan kita punya tema juga dan tiap minggu juga. Jadi tema bulan Februari adalah kuat karena mengenal Tuhan, ya. Kuat karena mengenal Tuhan. Nah, di dalam Daniel 11 ayat 32b kita buka sebentar, di depan sudah ada ya. Kita baca sama-sama ya. Daniel 11 ayat 32b, 23. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat ya, dan bisa bertindak menghadapi segala zaman ini. Menghadapi keadaan sulit, Tuhan mau kita anak-anaknya mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tetap tegak teguh ya dalam diri kita senantiasa supaya apa Saudara, kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran akhir zaman ini. Ya, di zaman ini begitu banyak perubahan dengan cepat terjadi. Makanya kalau kita mengenal Tuhan, kita dikatakan akan senantiasa kuat dan sanggup menghadapi, bahkan menanggulangi segala keadaan. Saudara, keadaan di akhir zaman ini memang semakin sukar. Alkitab sudah menubuatkan, saudara, kabar-kabar di akhir zaman ini kita lihat hari-hari adalah manusia dikatakan semakin rusak. Ya, di dalam sisi moral, etika, kejahatan di mana-mana, kekerasan, bahkan kenajisan sedemikian rupa terjadi, saudara. Alkitab mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa ini semakin hari semakin sukar. Benar tidak? Tapi dalam Tuhan dikatakan kita akan semakin kuat. Ada janji bagi kita yang setia menurut firman-Nya dan tekun menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan melindungi dan meluputkan dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saudara, Wahyu 3 ayat 10 mengatakan, ini janji Tuhan, saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Dari apa? Dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yang untuk mencobai mereka yang diam di negeri. Saudara, pencobaan akan terjadi seluruh dunia, tapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dihindarkan dari pencobaan yang akan datang. Ini janji Tuhan. Amin. Bagi yang menuruti firman-Nya. Wahyu 3 ayat 10 ini firman kepada jemaat di Philadelphia, saudara. Ya, jemaat Philadelphia ini mendapatkan suatu penilaian yang baik dari Tuhan. Ya, jemaat Philadelphia walaupun dikatakan kuantitasnya tidak besar, ya, jemaatnya enggak sebesar mungkin gereja yang megah, gereja yang besar. Kecil, saudara, dikatakan kuantitasnya tampak kecil, sangat sederhana, saudara. Bahkan minim secara ekonomi, saudara. Tapi Tuhan memuji mereka. Saya berharap jemaat GPT Puswana demikian. Amin. Walaupun kita juga enggak besar, tapi Tuhan memuji kita. Amin. Katakan di dalam Wahyu 3 ayat 8b katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu itu enggak seberapa, jemaat Philadelphia. Namun engkau menurut firman-Ku
Namun jemaat Philadelphia ini taat akan firman, dan ketika mereka taat, engkau tidak akan menyangkal namaku. Amin, saudara. Saudara, padahal dalam pengiringan mereka jemaat Philadelphia, saudara, mereka juga diperhadapkan dengan tantangan yang gak mudah. Kalau baca di ayat Wahyu 3 ayat 9, beberapa jemaah iblis, mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tapi mereka sebenarnya pendusta. Ada banyak hal yang berusaha untuk menghasut, ya, untuk mengacaukan, melemahkan. Tapi jemaat Philadelphia, saudara, kuat, tidak goyah imannya, apalagi sampai menyangkal Kristus, saudara. Ini janji Tuhan bagi setiap jemaat yang menanti-nantikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin, saudara. Dikatakan ada jaminan perlindungan dari Tuhan bagi orang benar, bagi mereka yang mengenal Tuhan. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, di dalam Daniel pasal 11 ayat 32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap firman, terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad. Dibujuk sampai murtad oleh apa? Oleh kata-kata yang licin, oleh tipu daya iblis. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin, saudara. Saudara perhatikan ini, ayat tersebut. Terdapat upaya dari pihak tertentu untuk membujuk orang-orang yang fasik ini. Terjadi bujuk rayu sampai korban, katakan orang tersebut sampai murtad, saudara. Banyak, saudara, hari ini, saudara, orang-orang yang tanda kutip orang percaya, tapi mereka murtad oleh karena tipu daya iblis, dikatakan oleh mulut manis, oleh kata-kata licin, saudara. Nah, siapa orang yang fasik itu, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 50 ayat 16 sampai 20, saudara baca nanti, saudara. Mazmur 50 ayat 16 sampai 20, orang fasik adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Coba dikeluarkan mungkin bisa, ya. Bahkan mereka ikut menyelidiki firman. Ya, suka baca firman, menyelidiki firman, tapi memakai firman untuk mengoreksi orang lain. Mereka menolak untuk dikoreksi oleh firman, saudara. Ini orang fasik. Mereka hanya tahu baca, menyelidiki, tapi enggak peduli dengan firman tersebut. Mereka hanya banyak teori, tapi tidak mau melakukan. Di dalam Mazmur 50 katakan demikian, saudara. Akibatnya apa? Firman Tuhan katakan mereka akan mudah mundur dari kekristenan. Ini orang-orang yang mudah terdampak oleh kata-kata yang dikatakan kata-kata yang licin, manis, mudah terpengaruh saat mendapat bujukan dengan kata-kata licin. Mari jemaat GPD Fusano, relakan hati kita, saudara, untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan kita hanya membaca, merenungkan, menyelidiki, tapi kita juga mau ditegur. Amin, saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun. Makanya tema kita hari ini adalah mengenal sang kebenaran sejati. Ya, mengenal sang kebenaran sejati, saudara. Pertanyaan ini, sudahkah kita benar-benar mengenal Yesus sebagai sang kebenaran sejati, saudara? Saya tak jemu-jemu untuk mengingatkan. Saya terus menerus, ya. Saudara, setiap kali saya nyampaikan kebenaran, saya ingatkan hal yang penting ini, saudara, tentang mengenal. Makanya sepanjang bulan ini kita akan terus belajar sungguh-sungguh bagaimana mengenal Tuhan. Karena banyak orang percaya sejak kecil ibadah, tapi belum benar-benar mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, kita akan kokoh, kuat dan teguh iman ketika kita sungguh mengenal Tuhan, sang kebenaran sejati. Makanya tujuan khotbah hari ini saya ingin mendorong kita semua untuk jemaat hidup kita mengenal Tuhan Yesus sebagai sang kebenaran sejati. Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 16, saudara, ini kata Yesus sendiri, saudara. Saya belum pernah mendengar pemimpin agama yang lain mengatakan seperti ini, saudara. Tapi pemimpin kita, Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah kehidupan itu. Akulah kebenaran. Dia menyatakan akulah sang kebenaran itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara. Saya belum pernah mendengar seorang pemimpin mengatakan demikian selain Yesus, saudara. Saudara,
Makanya saya katakan sangat disayangkan jika kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, tapi kita tidak mengenal Dia. Kita akan belajar saudara. Karena saya katakan, saudara saya sangat beruntung kalau kita ini kedapatan menjadi orang Kristen saudara. Kita ini kedapatan mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita harus semakin rindu mengenal Dia. Karena ada banyak janji Tuhan yang kita akan dapatkan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dia mengatakan saudara. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan yang ku kehendaki. Saudara, apa yang kau kehendaki ketika engkau mencari Tuhan? Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang dikehendaki Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang luar biasa. Seorang ahli Taurat. Dia mungkin kalau hari ini dia mungkin doktor atau profesor. Dia murid dari guru besar, rabi besar Gamaliel, saudara. Dia sangat pandai, saudara. Tapi dia katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia. Apakah dulu dia tahu tentang firman, tentang Taurat. Tapi masih belum mengenal yang sesungguhnya Allah. Makanya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Bukan sekedar tahu. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus dengan yakin menekankan, semua yang bagiku adalah keuntungan bagi Dia. Dia kan seorang yang dulu mengejar-ngejar orang-orang Kristen dia, ya, dan merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi ketika dia ngalamin berjumpa dengan Tuhan, dikatakan semua bagiku yang merupakan keuntungan, bahkan kebanggaan yang lahiriah itu sampah. Sampah. Sekarang itu semua sia-sia, rugi besar aku karena aku dulu belum mengenal Dia. Dia katakan, saudara, karena aku tidak mengenal Dia. Kalau hari ini saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Saudara, itu keuntungan besar. Amin saudara. Rasul Paulus menegaskan pengenalan akan Kristus yang sekarang dia tahu itu menjadi keinginan bagi seorang Paulus dan menjadi hal yang mulia. Jadi kalau saudara katakan, saya mau katakan, jadi jelas bahwa kata Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa yang paling utama dalam dirinya, yang paling besar, yang paling baik dalam hidup, yang paling tinggi dalam hidupnya adalah ketika dia kenal pribadi Kristus, saudara. Itu yang dia katakan. Saudara, jangan bangga, saudara, akan segala yang lahiriah. Jangan bangga dengan mungkin titel, kedudukan, dengan apa kekayaan kita, saudara, yang mungkin wow luar biasa. Tapi kita tidak mengenal yang paling utama, yaitu Kristus. Karena ketika kita tidak mengenal yang utama ini, saudara, kita akan kehilangan semuanya. Amin, saudara. Kalau kita punya semua hal yang di dalam jasmani kita, secara lahiriah punya segalanya, tapi kita tidak mengenal yang utama itu sia-sia. Makanya hidup kita harus mengenal yang utama ini, mengenal Kristus, saudara. Segala hal-hal yang lahiriah bukannya itu enggak penting. Saya juga mau, saudara. Tapi ada hal yang lebih penting ketika kita mengenal pribadi Allah. Karena ketika kita mengenal pribadi Allah, saudara, yang semuanya yang kita butuhkan itu pasti Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hidupi kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan. Cari Tuhan ini dulu. Yang lahiriah itu akan Tuhan genapi, saudara. Saudara, kalau saya melihat kehidupan saya setelah saya benar-benar menyerahkan diri sama Tuhan, saya lepaskan semua pekerjaan saya, saudara. Kelihatannya memang agak enggak seperti dulu, saudara. Tapi ada waktunya ternyata, saudara. Ya, seketika kita benar-benar mendapatkan Tuhan, mencari, mengenal Dia sampai kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Segala hal yang lahiriah, saudara, yang saudara butuhkan itu Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan katakan tadi, semua itu sampah
ketika Rasul Paulus mengenal Tuhan. Luar biasa saudara. Makanya hal pertama yang penting untuk kita mengenal sang kebenaran sejati ini, kita harus memiliki motivasi yang benar. Ketika mencari Tuhan motivasinya apa? Itu kita harus jelas. Saudara, di dalam tadi Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bisa bertindak menghadapi situasi zaman ini saudara. Kita kuat ketika mengenal Allah kita saudara. Nah kata mengenal ini saudara, di dalam bahasa Ibrani ya menggunakan kata yada. Saudara Alkitab saudara itu kalau bahasa di dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani diterjemahkan ke semua bahasa. Tapi di dalam perjanjian baru Yunani. Makanya dikatakan di dalam Daniel pasal 11 ayat 32 ini, tetapi umat yang mengenal, kata mengenal itu menggunakan kata yada dalam bahasa Ibrani-nya. Ini sangat dalam, saudara. Kata yada itu memiliki pengertian hubungan intim antara suami dengan istri. Itu mengenal Tuhan seperti itu. Terjadi pengenalan yang sangat intim, saudara. Yang disebut mengenal Tuhan seperti itu. Kita mengenal seperti hubungan suami istri sangat dekat. Hubungan intim, bahkan dikatakan hubungan intim suami istri itu dikatakan mengenal, saudara. Makanya saya katakan, kita harus benar-benar mengenal seperti itu, saudara. Kalau kita mengenal Allah sebagaimana suami mengenal istri, istri mengenal suami, maka kita akan tetap kuat dan kita akan tetap terus bisa bertindak menghadapi segala persoalan. Amin, saudara. Tapi jika pengenalan kita terhadap Allah bermotivasi yang lain, saudara, maka kita akan gampang terseret oleh bujuk rayu tadi, kata-kata manis tadi, saudara. Kata-kata yang licin tadi. Makanya untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan harus disertai dengan motivasi yang benar. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan di situ saudara, ini ketika Yesus memberikan makan ribuan orang. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 katakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang. Saudara, ini Alkitab mencatat banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus bukan karena mencari pribadi Yesus. Bukan mencari Yesus ini untuk kenal Yesus. Tapi dikatakan mereka ingin mengalami mujizat dan makan kenyang. Ya, saudara. Jadi motivasinya bukan mencari mengenal pribadi Yesus. Tapi apa? Mencari mujizat. Motivasi mereka mencari mujizat. Gak mau kenal Tuhannya. Yang penting mujizatnya. Ini kan gak benar saudara. Dan banyak orang semacam ini mereka akan kecewa hidupnya. Makanya bagaimana dengan saudara dan saya, saudara? Mengapa saudara mencari Yesus? Coba saudara renungkan dalam diri saudara. Kenapa ya saya cari Yesus, saudara? Apakah hanya karena keturunan? Apakah karena KTP saya Kristen? Coba, kenapa saya jadi orang Kristen dan kenapa saya mencari Yesus? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan dengan diri saudara masing-masing. Kenapa saya cari Yesus? Karena di akhir zaman ini banyak alasan orang mencari Yesus. Supaya bisnisnya lancar. Ya. Saudara, supaya beroleh kesembuhan. Atau mungkin cari pasangan hidup. Atau diberkati. Ya enggak salah saudara. Tapi enggak tepat sebenarnya saudara. Di muka saya katakan tadi. Yang penting ketemu Tuhannya dulu. Sumbernya dulu. Baru nanti ketika engkau ketemu sumbernya, kenal sumbernya, semua itu akan ditambahkan. Amin saudara. Tapi kita kebalik. Cari Tuhannya materinya dulu. Yang lahiriah dulu. Makanya kita ini sering kecelek sebagai orang Kristen. Kecewa. Saudara. Firman Tuhan katakan saudara. Ya, kita cari Tuhan dulu. Banyak orang mencari Tuhan dengan alasan yang motivasi yang salah saudara. Makanya mengapa ketika seorang Sakius, ya, seorang pemungut cukai itu, dia ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan, aku akan mengembalikan semua orang yang aku rugikan. Dan aku akan memberikan setengah daripada apa yang kumiliki. Bangkrut gak saudara? Tapi kenapa dia berani menyerahkan semuanya itu? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Sang pemberi berkat. Amin. Dia tahu
Walaupun dia kehilangan semuanya, tapi dia sudah ketemu dengan pemberi berkatnya. Makanya dia gak khawatir, saudara. Saudara, jika motivasi saudara salah dalam mengenal Yesus, mari hari ini saudara perbaharui motivasi itu. Cari Tuhan, bukan hanya cari yang namanya tadi kesembuhan dan sebagainya. Motivasi hanya ingin kenal Yesus ini, saudara. Jadi motivasi saudara di dalam beribadah, mencari Tuhan adalah apa? Mengenal pribadinya sampai saudara benar-benar klik sama Tuhan. Klik sampai nggak bisa lepas lagi masalah apapun. Saudara klik ya, klik itu udah wes mau dibawa kemana gandol sama Tuhan, saudara. Sampai klik sama Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar diubahkan Tuhan. Jadi motivasi saudara mencari Tuhan untuk mengenal. Bukan cuman ibadah, datang, duduk, diam, longop, ngantuk. Pulang, enggak ada apa-apa. Enggak. Saudara benar-benar cari Tuhan sampai kenal, membangun hubungan intim, kejar sampai dapat, ketok sampai dibuka, minta sampai diberi. Artinya saya sering mengatakan bagi saudara, seumur hidup saudara, sekali dari hidup saudara harus radikal sampai ngalami perjumpaan. Itu saudara. Saya ngalami saudara, kita terus cari, kejar sampai ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang mengubah hidup saudara. Kalau sepanjang hidup saudara enggak sampai, saudara enggak mau berjuang sampai benar-benar ngalami Tuhan, rugi saudara. Saudara orang percaya, orang Kristen harus berjuang terus sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup saudara. Saudara, ya tadi saya katakan ya banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan, hanya mencari berkat dan cari mujizat. Jadi motivasi saudara yang benar ketika saudara mau mengenal Sang Kebenaran sejati harus satu itu saja. Kenalah dia. Mengenal dia dengan benar. Percuma kita ibadah, kita sebenarnya enggak kenal Tuhan. Maka saya kata tadi, saudara benar enggak kenal Tuhan, saudara. Saudara yang bisa jawab, aku tuh benar-benar kenal Tuhan, enggak itu. Ini penting diketahui. Paulus berkata dalam suratnya bahwa Paulus yang kukendaki tadi mengenal Yesus sebagai melalui kematian dan kebangkitannya akan bermegah dalam penderitaan. Artinya apa? Kita juga sebagai anak Tuhan harus selain menerima anugerah keselamatan juga menerima anugerah penderitaan. Antara iman dan penderitaan itu satu paket, saudara. Antara iman dan penderitaan satu paket. Memang yang firman Tuhan mengatakan yang mengalahkan dunia itu adalah iman. Tapi bukan berarti saudara ketika engkau beriman kepada Tuhan, hasil akhir iman itu bukan hanya untuk kesembuhan. Ketika engkau beriman sama Tuhan bukan nanti imannya untuk sembuh saja, enggak, itu cuma yang hal yang lahiriah. Beriman kepada Tuhan, hasil akhirnya bukan jabatan saudara naik, bukan keuangan saudara berlipat-lipat, kedudukan saudara meningkat, bukan itu hasil akhir iman saudara. Hasil akhir iman saudara sampai mengenali hati saudara. Kalau gini saudara, jika hanya urusan iman saudara itu sampai hal yang lahiriah tadi saudara, ya masalah kesembuhan, masalah lahiriah, masalah keuangan, kedudukan, Rasul Paulus mengatakan hal itu akan menjadi orang yang paling malang. Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah orang yang paling malang kalau hanya memikirkan hal-hal lahiriah. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 saudara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus untuk hal-hal yang lahiriah, ya, untuk kesembuhan saja, untuk kedudukan tinggi, untuk keuangan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Saudara, hasil akhir iman saudara adalah keselamatan. Ya. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya keintiman dengan Tuhan. Mengenal Tuhan sampai saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Jadi untuk mengenal Yesus kita harus memiliki motivasi yang benar.
Amin. Kalau hari ini motivasi saudara salah, perbaiki saudara. Motivasi yang benar adalah hubungan yang intim, ini yang kita harus miliki saudara. Yang intim seperti suami istri, tadi ingat kata mengenal tadi ya, yada. Berarti hubungan yang intim suami dan istri. Suami dan istri kan hubungannya sangat dekat, betul saudara? Setiap hari ketemu enggak saudara? Kecuali yang luar kota ya, tugas luar kota. Suami dan istri setiap hari ketemu, pagi, siang, malam, kamu lagi, lu lagi, saudara. Ya kan? Pagi, siang, malam ketemu saudara. Kalau hal ini kita aplikasikan dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya memiliki jadwal pertemuan seperti suami dan istri sama Tuhan? Setiap kali pertemuanmu dengan Tuhan berapa menit? Coba, saudara ngobrol sama Tuhan itu berapa menit sih? Berapa menit atau berapa? Enggak ngomong jam, berapa menit? Coba saudara kalkulasi, aku berdoa malam berapa menit? Baca Alkitab paling kalau kita di Aba 4 pasal paling cuma 10-15 menit. Ya kan? Doamu itu berapa menit tiap kali? Waktumu buat Tuhan itu berapa menit? Suami dan istri kan 24 jam ketemu saudara. Ini yada seperti itu. Jadi ketika engkau bekerja dimanapun, engkau connect dengan Tuhan. Bisa bahasa roh. Hubunganmu terjaga senantiasa diperbarui, itu namanya yang hubungan yada dengan Tuhan. Amin. Maka saya katakan tadi, sebenarnya saudara kenal Tuhan enggak? Sejauh mana saudara kenal Tuhan enggak? Motivasimu bagaimana? Semakin sering kita bertemu, maka semakin kita mengenal Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita semakin, gini saudara, suami dan istri tiap hari gato kemana-mana jalan terus gampang terbujuk rayuan enggak? Saudara jalan suami istri di mall, ketika di depan ada cewek cantik lewat suaminya melengos, jewer enggak? Jewer, ya saudara, ya kan? Nah kalau kita senantiasa dengan Tuhan demikian eratnya, kita enggak mudah terbujuk rayu oleh perkataan manis, mungkin bahkan hal-hal yang enggak baik, enggak mudah terpengaruh. Makanya saudara, kalau kita punya hubungannya intim dengan Tuhan, hubungan intim itu seperti yada, maka akan melahirkan sesuatu dari hidup kita. Amin. Amin saudara. Akan melahirkan sesuatu. Ketika sudah berhubungan dengan istri saudara, akan membuahkan benih, akan membuahkan anak saudara. Kalau kita keintiman kita dengan Tuhan sampai seperti itu, hidupmu pasti berbuah. Amin. Buah-buah rohmu akan muncul. Makanya saya katakan tadi, keintimanmu dengan Tuhan itu sangat dipertanyakan. Makanya kalau kita mengenal Allah, kita punya jadwal pertemuan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi zaman ini. Amin. Hubungan dengan Tuhan didasar, hubungan dengan suami istri dasarnya kasih. Demikian juga hubungan dengan Tuhan, dasarnya kasih. Maka ketika kita cari Tuhan, kita beribadah, kita dasarnya kasih, kita pengen ketemu Tuhan. Saudara, yang selanjutnya, yang pertama tadi, bagaimana kita mengenal sang kebenaran sejati, milikilah motivasi yang benar. Selanjutnya, mari introspeksi, sejauh mana saudara mengenal Dia. Ini saudara yang kedua. Saudara harus belajar benar-benar jujur dengan diri. Ya, sejauh mana mengenal. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara rindu melakukan apa kata Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4 dikatakan di situ bahwa umatku keluarlah dari Babel. Kalau saya baca dalam pasal 1 ayat 1 sampai berikutnya saudara. Ayat 4 mengatakan demikian saudara. Ayat 4 Wahyu 18. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, ini Babel, daripadanya itu Babel. Pergi dari Babel, keluar dari Babel. Supaya apa? Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Mengapa kita disuruh keluar dari Babel? Saudara? Artinya kalau kita disuruh keluar dari Babel, ada umat Tuhan yang sedang hidup dalam Babel. Benar saudara?
Kalau kita umat Tuhan disuruh keluar dari Babel, berarti ada orang yang hidup dalam Babel. Kamu keluar. Dalam ayat sebelumnya, Babel itu bicara mengenai hawa nafsu. Di dalam ayat 2, Wahyu 18 ayat 2 dikatakan, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis dan tempat persembunyian segala burung yang najis yang dibenci. Jadi ini masalahnya. Saudara diminta Tuhan keluar dari Babel. Artinya apa? Sekalipun saudara dan saya umat Tuhan, tapi ketika engkau hidup mementingkan dirimu sendiri dengan mengorbankan orang lain, bisnismu, engkau ego, engkau maunya untung walaupun orang lain buntung, saudara. Hidup dalam kenajisan, itu maksudnya engkau ada di Babel. Ketika hubungan suami istrimu itu dilingkupi oleh kepentingan pemuasan diri sendiri, maka engkau hidup dalam Babel. Makanya keluarlah dari Babel. Umat harus keluar dari Babel. Umat Tuhan keluar dari kenajisan, dari hal-hal yang kotor. Ini perintah Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau pasti mau keluar dari situ. Amin. Ada orang-orang mau masih hidup dalam Babel. Makanya jika saudara mengenal Tuhan, pasti menuruti perintah taat keluar dari Babel. Makanya sejauh mana engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan taat. Makanya tema yang kedua ini poin yang kedua, sejauh mana engkau mengenal Dia. Artinya kalau engkau mengenal Tuhan, engkau pasti taat 100% tanpa penolakan, saudara. Walaupun gak enak, saudara. Itu yang taat. Makanya kalau engkau mengenal Tuhan, katakan tadi, engkau harus taat. Ketika Tuhan ngomong kamu tinggalkan dosamu. Ya, keluar dari Babel. Orang yang masih ego, orang yang masih fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri seperti menyembah diri sendiri. Itu orang fokus pada diri sendiri. Itu adalah orang-orang yang tidak menjadikan dia itu Tuhan. Dia tidak menjadikan dia itu Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan, saudara. Ya, makanya orang tersebut tidak bisa taat pada firman. Enggak bisa taat padahal dia ngomong Tuhan, itu Tuhan. Tuhan. Tapi ketika dia ngomong Tuhan, dia tidak melakukan apa perintah Tuhan. Artinya dia enggak kenal dengan Tuhannya. Karena lebih mengikuti hawa nafsunya daripada apa kata Tuhan. Kenapa semua terjadi ini, saudara? Banyak orang semacam ini. Di sini enggak ya semua taat firman Tuhan. Amin. Amin. Di sini taat firman Tuhan. Di rumah juga. Ya, di pekerjaan juga, di mana-mana taat akan Tuhan. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan katakan tadi, saudara. Ya, mengapa orang tidak taat Tuhan? Karena enggak kenal Tuhan. Makanya saya katakan tadi, saya tanya saudara, sejauh mana pengenalan saudara akan Tuhan? Ini penting, saya ingat. Kalau saudara tidak kenal Tuhan, ini statement ya. Kalau saudara tidak kenal Tuhan, engkau mudah disesatkan. Halo? Ingat, kalau engkau tidak kenal Tuhan, engkau mudah disesatkan. Mengapa orang mudah ditipu? Karena tidak tahu tertipu. Ya. Makanya saya katakan tadi, saudara, kalau engkau tidak kenal Tuhanmu, engkau mudah disesatkan. Iblis, ingat, iblis hanya bisa menyesatkan umat yang tidak mengenal Allahnya. Saya ulangi, iblis hanya bisa menyesatkan orang Kristen yang tidak mengenal Allahnya. Kenapa enggak mengenal? Karena enggak percaya. Orang Kristen tapi enggak percaya. Enggak mau melakukan tindakan percaya. Disuruh Tuhan ini, lakukan itu. Karena ini enggak enak, itu yang enak. Enggak percaya. Kalau sudah percaya Tuhan ngomong ampuni ya ampuni. Berkati ya berkati. Itu kan percaya, saudara. Artinya orang tersebut yang tidak mengenal Allah itu dia tidak kenal jalan ke surga. Benar, saudara? Tidak kenal jalan ke surga. Kalau engkau disuruh ke surga enggak tahu jalannya,
Bisa enggak? Tersesat. Tersesat saudara. Kenapa tersesat? Enggak mau dituntun. Kenapa enggak mau dituntun? Enggak percaya sama yang nuntun saudara. Enggak percaya sama Tuhan Yesus. Saya ingat saudara berapa puluh tahun lalu ketika saya keluar dari luar kota masuk kota Tuban. Saya agak blank dengan jalan menuju arah Semarang. Saya tanya sama pemuda di pinggir jalan, ingat gak? Arah ke Semarang mana? Ya, saudara tahu, bukannya diarahkan ke Semarang, malah dibelokkan kembali balik, malah menuju taman laut saudara. Kenapa? Saya nggak ngerti saudara. Bertanya pada orang yang nggak tepat saudara. Makanya kita harus benar-benar mengenal Tuhan dan percaya. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi? Apa saudara? Kemana Yesus pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kalau engkau tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus, saudara kenal nggak sama dia? Saudara tahu jalan ke situ enggak? Saudara hanya bisa tahu jalan ke situ dikatakan kalau kamu percaya, kalau kenal Tuhanmu. Bukan cuma percaya-percayaan, saudara. Benar-benar percaya, saudara. Baru kita tidak akan disesatkan. Seberapa jauh kita mengenal dia, seberapa dekat kita kenal Tuhan, kita akan benar-benar mengalami yang namanya intervensi dari Tuhan. Ada loh orang Kristen lama, saudara, orang Kristen ibadah dari kecil tapi semacam ateis, saudara, enggak percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara. Dia ngomong kalau Tuhan ada, kenapa aku dari kecil itu hidupku sengsara, susah terus. Saudara. Ya ibadah karena KTP ya Kristen, ibadah karena orang tuanya Kristen, saudara. Di luar sana banyak saudara, ya, nggak yakin. Kenapa? Karena tidak mau mencari Tuhan dengan benar. Nggak mau kenal Tuhan dengan benar. Nggak mau berusaha, motivasinya salah. Makanya saudara, ada sebuah cerita saudara, ilustrasi. Suatu hari ada seorang pria, ya Pak Gondrong, ya siapalah. Dia datang ke suatu pet shop, tempat cukur pria, lalu sambil cukur, tukang cukurnya ini kelihatannya ada ateis, saudara. Ya, Mr. John, mereka ngomong-ngomong tentang Tuhan. Pak John ini ngomong, memangnya ada Tuhan sih? Kelihatannya Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa ada pembunuhan? Mengapa ada orang yang benar kok dikuyo-kuyo gitu ya? Orang benar kok malah hidupnya ya sengsara. Mengapa ada orang yang hidupnya lahir di istana, ada orang di bantaran sungai? Tuhan enggak adil. Mengapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Di mana Tuhan? Kalau saudara tanya demikian jawabnya apa? Ya, mungkin kita ngomong, aku juga enggak mau tahu. Dalam kebingungannya ini akhirnya tukang yang Pak Gondrong ini keluar dari pet shop, bukan pet shop, barbershop. Pet shop itu anjing. Barbershop saudara, ya, tukang cukur ya. Dia keluar dari itu, dia jalan mikir apa ya jawabannya ya. Ketika dia keluar masuk ke lorong, dia lihat ada orang gila rambutnya gondrong, rambutnya gimbal. Wah, dia dapat suatu inspirasi, dia kembali lagi tukang cukurnya, dia ngomong sama Pak John keluar kita lihat, kenapa? Itu loh, mana ada orang gondrong. Berarti enggak ada tukang cukur ya. Saya enggak yakin ada tukang cukur. Kenapa? Itu ada orang gondrong kok. Kenapa enggak dipotong ya? Loh, bapaknya bilang, kenapa enggak dipotong? Ya dia enggak mau datang kepada aku kok. Dia enggak datang kepada tukang cukur, makanya digondrong terus. Nah, Pak Gondrong ngomong, lah seperti itu. Karena kamu enggak datang pada Tuhan, enggak pernah datang ibadah, ya kamu enggak tahu bahwa Yesus itu
Ada, saudara. Ini saudara, banyak orang Kristen demikian, saudara. Makanya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, sikap kita terhadap Tuhan itu berbeda. Kita yakin Tuhan itu ada dan Dia siap menolong kita. Amin. Kalau engkau mengenal Tuhan, kalau orang Yahudi mengenal Tuhan, mereka tidak akan menyalibkan Tuhannya, saudara. Maka untuk kita tetap kuat, kita belajar, kenalilah Yesusmu. Kenalilah secara pribadi, kenalilah kehendaknya, kenalilah cintanya, kenalilah perintahnya. Kejar sampai engkau mendapatkannya. Amsal pasal 2 ayat 4-5, saudara. Ini loh yang kita harus cari. Kalau engkau mencari Tuhan seperti menggali emas. Saudara, kalau saudara menggali perak, menggali emas, tukang tambang itu, saudara, mereka terus gali, kurang satu cangkulan, aduh capek dah. Kurang satu cangkul, mereka dapat emas, saudara. Rugi enggak, saudara? Terus kejar sampai ketemu. Maka di dalam Amsal 2 ayat 4-5 dikatakan, jikalau engkau mencari Tuhan, mencari firman, mencari seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Jadi bagaimana engkau bisa mengenal Tuhan? Ya cari Tuhan, kejar Tuhan, sehingga engkau punya takut akan Tuhan. Dan ketika engkau takut akan Tuhan, maka engkau akan semakin kenal Tuhan. Makanya orang yang kenal Tuhan, mereka pasti tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita masih sering nyakiti hati Tuhan, apakah kita benar-benar sayang sama Tuhan, kenal Tuhan? Yang terakhir, saudara, kita harus benar-benar bagaimana mengenal pribadi sang kebenar sejati. Saudara harus mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang benar. Dalam Efesus 1 ayat 15-19 dikatakan demikian, saudara. Efesus 1, 15-19. Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 15-19, 2-3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengikat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua orang percaya, agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Ini kita harus belajar mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Makanya ayat 17-18 ini Rasul Paulus berdoa. Saya berdoa, kita berdoa, supaya kita benar-benar meminta kepada Bapa untuk kita mengenal Tuhan yang benar, secara benar. Kita bisa ketemu Tuhan. Persiapkan hatimu, saudara. Kita mencari Tuhan dengan cara yang benar. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat terjadi ketika kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Itu, saudara. Maka saya mau katakan, saudara dan saya tidak bisa mengaku kenal Tuhan. Saudara nggak bisa mengaku kenal Tuhan ketika engkau tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Benar nggak, saudara? Aku kenal dengan yang namanya Pak Jokowi. Tidak mungkin kalau saya nggak pernah konteks dengan dia. Tidak pernah berkomunikasi, bisa kenal? Nggak kenal, saudara. Saya kenal dengan Pak Leo, kenapa? Saya sering komunikasi dengan dia, sering berinteraksi, saya kenal. Makanya suruh bilang, kamu kenal Tuhan Yesus? Kenal, padahal berdoa saja enggak pernah. Kan sering saya tanya, saudara kenal Tuhan? Padahal doa saja mungkin ya cuma doa makan. Makanya coba kita lihat diri masing-masing. Bagaimana kita kenal Tuhan kalau kita enggak punya jam-jam doa yang benar-benar membawa keintiman sampai kita merasakan hatinya Tuhan.
Saudara, inilah yang menjadi masalah di banyak orang Kristen, saudara. Banyak orang Kristen pandai secara teologi, ya, pandai mungkin pelayanan Tuhan, melayani Tuhan, tapi kurang membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Maka saya ngomong dengan pelayan Tuhan sering, engkau melayani Tuhan di mimbar, yang penting engkau punya hubungan dekat dengan Tuhan. Skillmu tuh nomor sekian mungkin, memang penting. Ya, tapi ketika engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, engkau tidak ada urapan dengan Tuhan. Ini yang penting, saudara. Milikilah hubungan. Makanya saya song leader, singer, pemain musik semua itu di depan itu harus punya hubungan dengan Tuhan dengan dekat. Sehingga ketika kau memukul terdiar itu kuasa kegelapan hancur. Amin. Sam. Ya kan? Bukan cuma dengar, itu dengan penuh urapan. Pujian demikian juga, saudara. Ketika kita kurang membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa salah mengenal Tuhan. Ya. Ketika engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa salah menilai Tuhan. Kita bisa salah mengenal Tuhan. Ini dialami oleh teman-teman daripada Ayub, saudara. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 7, saudara, ini Tuhan murka kepada Elifas dan teman-temannya. Tuhan marah. Kenapa? Karena mereka ngomong yang salah tentang Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 7 dikatakan, Tuhan itu murka, saudara. Marah, murka itu benar-benar marah. Beda dengan marah ya. Murka itu marah, saudara. Dikatakan setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, 42 ayat 7. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Saudara, Tuhan marah. Tuhan murka kepada Elifas dan temannya karena mereka berkata tidak benar tentang Tuhan. Sebagaimana yang dicatat dalam Ayub pasal 22. Ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, saudara. Ini yang membuat Tuhan marah. Maka Elifas orang Teman menjawab, Ayub 22 ayat 1 sampai 3. Apakah manusia berguna bagi Allah? Wow. Tidak berguna katanya, saudara. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Kamu itu sudah hidup benar, hidup saleh. Tapi kami masih menghadapi masalah. Itu kamu punya dosa itu. Apa gunanya? Apa manfaatnya Tuhan? Ini perkataan salah. Elifas berkata bahwa manusia enggak berguna bagi Allah. Elifas telah salah dalam mengenal Tuhan. Elifas telah menilai bahwa penderitaan yang dialami Ayub disebabkan karena dosa yang besar. Makanya dia berkata tadi, saudara, apa manfaatnya engkau kenal Tuhan? Sehingga Elifas menganjurkan Ayub bertobat, saudara. Memang sepertinya apa yang dianjurkan Elifas ini kepada Ayub enggak salah. Karena orang berdosa memang harus bertobat, saudara. Tapi Elifas tidak memahami bahwa Ayub menderita bukan karena ia berbuat dosa, tapi karena Tuhan izinkan, Tuhan mengambil pagar yang memagari Ayub sehingga iblis bisa menggocok Ayub. Tuhan izinkan terjadi. Makanya kita, saudara dan saya, harus hati-hati jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Sebab ketika kita salah menilai Tuhan, kita bisa mendatangkan murka. Makanya jangan asal marah dengan Tuhan. Jangan, saudara, kecewa dengan Tuhan. Ya, jangan salah menilai Tuhan. Ada hal lain juga, saudara, ketika di dalam kitab Ayub juga ada kesalahan, saudara. Di dalam Ayub 5, maksudnya teman-teman Ayub, saudara. Karena tidak kenal Tuhan, dikatakan Ayub 5 ayat 17 sampai 18, saudara. Ini juga contoh yang sama, saudara. Elifas juga. Ayub 5 sampai 17, Ayub 5 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ini baik, saudara. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, betul. Karena dialah yang melukai, nah ini udah salah, saudara. Tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Elifas salah lagi dalam memahami Tuhan. Ketika dia menegur Ayub, Elifas menyatakan bahwa Tuhan itu melukai, tapi juga membebat.
Tuhan memukuli, tapi tangannya menyembuhkan pula, saudara. Padahal padahal yang benar, Tuhan adalah penuh kasih. Tuhan penuh kasih. Ia tidak pernah melukai atau berbuat jahat kepada orang yang percaya pada dia. Amin. Dia nggak pernah melukai saudara. Makanya saya nggak setuju ketika ada jemaat ngomong, saya ini dapat berkat apa? Wah kemarin dompetku hilang. Oh dompet hilang kok berkat. Itu teledor, bukan berkat saudara. Ya, saya dapat karena kemarin berkat kenapa? Sakit loh, karena itu bukan berkat saudara. Itu kamu nggak jaga kesehatan. Saudara. Makanya memang Allah mengajar, bisa mengajar seperti firman Tuhan. Ia mengajar seperti Bapak mengajar anak untuk mendidik. Hajarannya itu bukan untuk melukai atau menyakiti kita. Bapak yang baik harus mengajar anaknya dengan kasih. Saudara, jika kita kenal Tuhan dengan benar, saudara, kita akan tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah melukai kita. Amin. Nggak pernah menyakiti anak-anaknya. Justru iblislah yang sering melukai kita. Dan ketika kita dilukai, Tuhan yang membebat. Ketika engkau disakiti hatimu, engkau sakit hati, dilukai, maka siapa yang membebat saudara? Tuhan yang membebat saudara. Iblis melukai, Tuhan yang membebat. Jangan salah saudara. Saudara, kuat karena mengenal Tuhan. Ini yang dialami Ayub saudara. Kita harus belajar dari Ayub. Seorang yang mengenal Tuhan dengan benar. Sekalipun harus mengalami penderitaan yang berat, tapi ia tidak pernah menyalahkan Tuhan, saudara. Ia tidak pernah mengeluh kepada perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Ayub itu luar biasa, saudara. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dikatakan di situ, Ayub pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9, saudara. Ketika dia mengalami sakit yang demikian parah sekujur tubuhnya, saudara dikatakan, istrinya ngomong gini, saudara. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Ayub itu kan saleh, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ketika ngalami demikian, istrinya saja ngomong, masih kau bertekun dalam kesalahanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu, matilah kamu. Waduh, bayangin ini istri. Ya, tapi jawabnya apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam satu hari dia kehilangan semua hartanya, 10 anaknya, dalam satu hari dia sakit saudara. Tapi dalam mulutnya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, ketika dia mengalami masalah, pencobaan, dia tidak pernah salah dalam mulutnya. Amin. Ayub tidak mengeluh dengan perbuatan Tuhan hidupnya. Saudara, saya bisa bayangkan kalau saya ngalami itu mungkin gak kuat juga saudara. Darah sekujur tubuhnya. Sakit juga digores sama beling. Saking sakitnya supaya lebih sakit mungkin ya, enggak rasa sakit ya saudara. Seperti itu. Tapi dikatakan dia tidak pernah salah dengan bibirnya. Karena apa? Mengenal Tuhan. Hari ini saya dorong kita semua, saya juga untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Supaya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita tidak pernah kecewa dan salahkan Tuhan. Amin. Tapi semakin terbuka mata hati kita, seperti di dalam ayat 18 tadi saudara, dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang kudus, saudara. Kalau mata hati saudara terbuka, terang, dicelikkan, dibukakan mata hati saudara, maka kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Selama ini kita dibutakan, belum terbuka mata hati kita. Masih terselubung dengan hal-hal yang kotor tadi saudara. Makanya ketika engkau datang sama Tuhan, terima Tuhan, siapkan hatimu. Terima firman dengan siapkan hati. Semua hal-hal yang buruk dalam hidupmu dibuang semua. Kita terima dengan benar. Maka kita akan diterangi dengan firman.
Segala kekotoran, segala kenajisan, segala kotoran, onak duri, batu kerikil dalam tanah hati saudara, cabut semua. Supaya kita mata hatimu terang. Engkau bisa melihat hal-hal yang surgawi. Mengenal Tuhan dengan benar. Bujang Elisa ketika mereka dikepung oleh Raja Aram di Dotan. Ketika bangun pagi, bujang Elisa melihat bahwa mereka dikepung oleh tentara Aram. Karena Elisa ini membocorkan senantiasa ketika Raja Aram menyerang orang Israel, sudah diketahui dulu, saudara, jengkel. Akhirnya ketahuan gara-gara Elisa. Maka dia dikepung, tidak ada jalan keluar. Seluruh bukit dikepung. Maka bujang Elisa berkata, celaka tuanku, apa yang kita perbuat? Kita nggak punya jalan keluar. Di dalam 2 Raja-Raja 6, 14 sampai 18. Tapi Elisa berkata apa saudara? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tapi bujang Elisa nggak bisa lihat dia. Mana nggak ada. Makanya Elisa berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, bukalah kiranya mata Gehazi supaya dia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Lebih banyak daripada pasukan Aram. Tuhan menyertai mereka. Saudara, apa yang kita tangkap saudara? Kisah ini memberikan gambaran bahwa orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar seperti Gehazi akan mudah panik. Ada masalah, mudah ketakutan. Ada persoalan, tidak tenang. Bingungi, ya, ada ancaman datang penuh dengan ketakutan. Sebaliknya, Elisa, orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan tenang menghadapi segala masalah. Kenapa tahu? Dia tahu ada penyertaan tuh, mata rohnya bisa melihat malaikat Tuhan berjaga. Saudara perhatikan, jika saudara tergolong orang yang mudah panik, enggak tenang, ya, menghadapi persoalan ketika datang masalah, doa supaya mata hati saudara diterangi Tuhan. Supaya kita bisa melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang saudara hadapi. Amin. Terbuka. Tuhan itu siap menolong saudara. Setelah mata Gehazi dibukakan, ia dapat melihat bahwa Tuhan itu menyediakan pasukan surga yang lebih banyak daripada pasukan yang dilihat dengan mata. Ketika mata kita dicelikkan, kita akan bisa diam tenang, bisa melihat Tuhanlah yang ganti berperang dalam kehidupan kita. Dalam tinggal tenang, di situ kekuatanmu. Amin. Ada masalah, duduk diam, tenang, menanti-nantikan Tuhan. Dan Yesaya mengatakan, disitulah kekuatanmu. Sebagaimana Tuhan membuat pagar sekeliling rumah Ayub, sekeliling Ayub yang dimiliki Ayub, demikian juga Tuhan akan memagari, melindungi kehidupan saudara, orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar. Ya, saudara percaya, setiap kita ini ada pagar perlindungan Tuhan. Amin. Dan pagar itu akan, ya, tidak mungkin bisa ditembus oleh iblis kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, itu celah bagi iblis bisa menggocok saudara. Karena ketika engkau tidak kenal Tuhan, iblis bisa mengganggu saudara. Bisa menyesatkan saudara. Kita bisa mudah tergelincir, iming-iming kata-kata manis. Kalau kita enggak kenal Tuhan. Makanya katakan, saudara harus benar-benar kenal Tuhan. Saudara harus tahu firman sehingga engkau tidak mudah disesatkan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, firman Tuhan katakan, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaannya, bagaimana hatimu bisa suci? Saudara, kita harus minta pada Tuhan untuk Tuhan bisa mencelikkan mata rohani kita. Hari ini kita belajar 3 perkara ini. Bagaimana kita kenal sang kebenaran sejati itu. Mari, milikilah motivasi yang benar ketika engkau mencari Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus lebih mengenal Tuhan. Sejauh mana saudara kenal Tuhan? Ya, kenalilah Tuhan yang benar. Sehingga engkau tidak salah. Sehingga engkau tahu jalan mana menuju ke tempat
Tuhan berada. Sehingga satu hari nanti, saudara ketika saudara pulang, saudara mendapati tempat kompartemen yang benar. Hanya 2 kompartemen, surga dan neraka. Jangan sampai salah pilih, karena kita tidak tahu jalannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pelayan musik tampil ke depan. Kita nyanyi lagu ya, diam di hadiratnya. Penuhi hatiku. Minta Tuhan penuhi hati saudara dengan hadirnya. Minta hadirat Tuhan memenuhi saudara. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hatiku, penuhi hati. Minta Tuhan penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu, amin, yes, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Memenuhi dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Haleluya. Haleluya. Oh, yes. Jesus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, Tuhan, tolong kami, tolong umat-Mu Tuhan, untuk kami benar-benar mengenal Engkau. Ampuni kalau selama ini motivasi kami masih salah. Ampuni kalau kami hanya mencari kesembuhan, mencari berkat, mencari jalan keluar, mencari kedudukan. Ampuni Tuhan. Kami gak peduli dalam hubungan kami dengan Engkau. Kami egois. Hari ini kami mau. Kami lebih peduli untuk mencari Engkau sampai kami mengenal Engkau. Kami tahu. Ketika kami mengenal Engkau lebih lagi. Ketika kami mendapatkan Engkau. Maka semuanya yang lahiriah itu akan Kau sediakan bagi kami. Ampuni konsep kami yang salah selama itu Tuhan. Luruskan motivasi kami Tuhan. Untuk kami benar-benar mencari Engkau. Mencari Engkau. Bukan mencari mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika motivasi kami benar. Maka segala janji Tuhan itu akan digenapkan atas hidup-Mu. Malam hari ini Tuhan kami akan berbagi motivasi kami Tuhan. Kami siapkan tanah kami, hati kami, untuk benar-benar ditaburi dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau lihat setiap kami Tuhan. Kalau ada motivasi-motivasi yang salah malam dan belum benar-benar mengenal Engkau, Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Sehingga mereka mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Kita katakan apa syikin apa. Hirara apa syikin apa. Tuhan tahu apa yang menjadi keberatan-Mu hari ini. Tuhan tahu apa motivasi-Mu hari ini. Tuhan siap untuk mengubah hidup. Ubahlah motivasi. Hari ini tangan Tuhan terkedang buat Engkau. Hanya datang kepada Dia. Cari Dia. Bukan cari tangannya Dia. Tapi cari hatinya Tuhan. Kenali hatinya Tuhan. Kenali perintahnya. Kenali kasihnya. Dia berkata, datanglah padaku. Engkau yang letih lesu dan beban berat hari ini. Aku akan memberikan kelegaan buat engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Biar setiap umat-Mu boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami perjumpaan secara pribadi. Secara khusus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi.
Kita semua diberkati Tuhan. Segala puji hormat kemuliaannya bagi Engkau. Sama-sama katakan, amin. This is my desire to